Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang biomolekul karbohidrat dan lipid. Saya Dinda Revalina Putri sebagai moderator, dan teman saya ada Eka Nur Farida Muspiro dan Widya Fatmala. Materi pertama, karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Senyawa-senyawa ini menyusun sebagian besar bahan organik di dunia karena peran multipelnya pada semua bentuk kehidupan. Struktur dasar karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida terdapat gugus hidroksil min OH, gugus aldehida atau gugus keton. Berdasarkan gugus-gugus fungsi yang ada tersebut, maka karbohidrat dapat didefinisikan sebagai senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon atau senyawa yang dihidrolisis dari keduanya. Sir Walter Norman Howard, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris pada tahun 1937 memperoleh hadiah Nobel, berpendapat bahwa pada molekul glukosa kelima, karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Oleh karena itu diusulkan penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin fluoran atau piran. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur dan konfigurasi karbohidrat dapat dituliskan berdasarkan bentuk cincin sikliknya, yaitu golongan furanosa bila karbohidrat tersebut mempunyai cincin beranggota 5 dan golongan piranosa bila karbohidrat mempunyai cincin beranggota 6. Bentuk cincin furanosa dan piranosa dapat dilihat pada gambar. Penggolongan karbohidrat. 1. Monosakarida. Monosakarida adalah satuan yang sangat kecil, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. 2. Disakarida. Disakarida adalah dari 2 molekul monosakarida, contohnya sukrosa, malitosa. 3. Polisakarida. Polisakarida adalah dari banyak monosakarida, contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Fungsi karbohidrat. 1. Simpanan energi, bahan bakar dan senyawa antara metabolisme pati. Glikogen dengan cepat dapat diubah menjadi glukosa. 2. Bagian dari kerangka struktural pembentuk RNA dan DNA, gula ribosa dan deoksiribosa. 3. Bahan baku untuk sintesis molekul lainnya dalam sel, sumber karbon atau C. 4. Identitas sel berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel atau sel-sel recognition oligosakarida. Kemudian selanjutnya ada analisis kuantitatif karbohidrat. Yang pertama ada metode enzimatis. Penentuan gula dengan cara enzimatis sangat tepat terutama untuk tujuan penentuan gula tertentu yang ada dalam suatu campuran berbagai macam gula. Yang kedua ada metode kromatografi. Penentuan karbohidrat dengan cara kromatografi adalah dengan isolasi dan mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu campuran isolasi karbohidrat. 3. Ada metode Atrone, yaitu kemampuan karbohidrat untuk membentuk turunan purpural dengan keberadaan asam dan panas yang kemudian diikuti dengan reaksi dengan Atrone yang menghasilkan warna biru kehijauan. Yang selanjutnya ada analisis kualitatif karbohidrat. Yang pertama ada uji Molis. Uji ini untuk semua jenis karbohidrat seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida akan memberikan hasil positif. Yang kedua ada uji Benedict. Uji Benedict ini uji kimia untuk mengetahui kandungan gula, reduksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Yang ketiga ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa, karbohidrat yang mengandung gugus keton. Yang kedua, lipid. Pengertian lipid. Lipid merupakan salah satu dari 4 makromolekul yang ditemukan dalam semua sel hidup. Tidak seperti karbohidrat, protein, dan asam nukleat, senyawa lipid bukan merupakan polimer. Lipid terdapat dalam semua bagian tubuh manusia, terutama dalam otak, dan lipid mempunyai peran penting dalam metabolisme secara umum. Sebagian besar lipid sel jaringan terdapat sebagai komponen utama membran sel. Struktur dasar lipid. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR, di mana R dan R masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Ketiga asam lemak RCOOH, RCOOH, dan RCOOH.
Penggolongan lipid. 1. Lipid yang dapat terhidrolisis. Ester sederhana. Ester sederhana terdiri dari lemak atau triacylglycerol, lilin, ester sterol. Fosfolipid, ciri khasnya komponen fosfat yang terdiri dari asam fosfatidat, dan sphingolipid. Glikolipid, ciri khasnya komponen gula, cerebrosida, dan gangliosida. 2. Lipid yang tidak dapat terhidrolisis. Senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana dan karotenoid. Lipid alkohol yang terdiri dari alkanol berantai panjang, sterol atau kolesterol, dan steroid. Asam yang terdiri dari asam lemak dan eikosanoid. Sifat dan kegunaan lipid. 1. Tidak larut dalam air. 2. Bersifat nonpolar. 3. Transportasi vitamin A, D, K. 4. Berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya ada analisis kuantitatif lipid. Yang pertama ada penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Kolesterol ester dapat dianalisis secara kuantitatif, dapat menggunakan hidrolisis dengan kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas dan asam lemak. Yang kedua ada penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrokolorimetri. Fosfolipid dapat diendapkan dengan penambahan asam trikloroasetat dengan protein. Endapan yang terbentuk ditambahkan dengan mineral dan garam fosfat anorganik. Yang selanjutnya ada analisis kualitatif lipid. Yang pertama ada uji kelarutan. Lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik kelarutan yang berbeda. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, atau benzena. Yang kemudian ada yang kedua, uji kolbat asetat. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan beberapa tetes lipid ke dalam 3 ml diethyl ether dan ditambahkan 3 ml kolbat asetat 1%. Campuran dibiarkan membentuk inversi tanpa dikocok sampai membentuk 2 lapisan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.